Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami dari Prodi MPI Unit 3. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk dapat memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi. Semoga dengan penerapan yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu pembahasan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen pendidikan tinggi. Konsep dasar pengelolaan, pengertian yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengelolaan dan pengawasan merupakan proses yang saling melengkapi. Pengelolaan memastikan tindak yang teratur, sedangkan pengawasan menjadi pelaksanaan sesuai rencana dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Pengelolaan pengawasan di perguruan tinggi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan pengawasan. Memastikan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar dengan nasional dan internasional, menjaga transparansi dan akuntabilitas institusi. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi kerja bagi dosen, staf, dan juga mahasiswa. Yang terakhir yaitu tujuan pengelolaan pengawasan. Selanjutnya ini yaitu tentang pengelolaan pengawasan di perguruan tinggi adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan instruktur berjalan sesuai dengan visi misi yang telah diterapkan. Pengawasan di perguruan tinggi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional institusi. Pengelolaan pengawasan di perguruan tinggi adalah untuk mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia ataupun SDM. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan juga pengawasan. Yang kedua yaitu kebijakan dan juga peraturan institusi. Institusi yang memiliki kebijakan pengawasan yang jelas, tegas, dan instruktur akan memudahkan pelaksanaan pengawasan di setiap unit kerja. Yang ketiga yaitu dukungan teknologi. Ini yang ketiga yaitu penggunaan teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan efisiensi, sehingga perguruan tinggi dapat mengurangi resiko kesalahan dan juga menghemat waktu dalam proses pengawasan. Selanjutnya yang keempat ini yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini yaitu memiliki budaya transparansi, akuntabilitas, inovasi yang cenderung lebih efektif dalam mengelola pengawasan. Yang pertama yaitu terhadap kualitas pengajaran. Jika pengawasan terhadap program pengajaran tidak berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran yang diberikan oleh dosen mungkin tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dampak terhadap akuntabilitas keuangan. Ketika pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tidak optimal, terjadi resiko penyalahgunaan anggaran dan tidak transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan daripada pemangku kepentingan. Selanjutnya ini yang ketiga yaitu dampak terhadap kepuasan mahasiswa. Rendahnya kepuasan mahasiswa juga dapat berdampak pada tingkat retensi dan kelulusan. Mahasiswa yang merasa tidak puas dengan pengalaman akademik, mereka mungkin cenderung tidak melanjutkan studi dan tidak mencapai hasil yang optimal dalam studinya. Yang keempat, yang terakhir ini yaitu dampak terhadap reputasi institusi. Reputasi yang menurut
yang menurun dapat berakibat pada berkurangnya minat dari mahasiswa berkualitas untuk mendaftarkan ke perguruan tinggi tersebut. Reputasi yang baik biasanya menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa. Kesimpulannya yaitu pengawasan di perguruan tinggi merupakan aspek esensi yang berperan besar dalam menjaga mutu pendidikan, akuntabilitas, serta esensi operasional institusi. Efektivitas pengelolaan dan pengawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, kebijakan institusi, dukungan teknologi, sumber daya organisasi. Pengawasan yang lemah beresiko menyebabkan penurunan kualitas pendidikan, penyimpangan anggaran rendah, kepuasan mahasiswa, dan rusak cita rasa institusi di masyarakat. Baik, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.